datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Jayanti Putri dengan NIM 2323520019. Saya mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukarjo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing seminar Bapak Dr. Benediktus Sudiana, MPD. Baiklah, ada 5 poin pembahasan dalam seminar PPG ini. Yang pertama ada identitas diri, yang kedua ada refleksi pengalaman belajar, yang ketiga ada mata kuliah bermakna, yang keempat ada desain inovasi dan artefak, yang kelima ada rencana tindak lanjut. Poin pertama dari pembahasan. Di sini ada identitas diri, yaitu memiliki 2 visi. Yang pertama visi untuk pendidikan Indonesia, yang kedua visi sebagai calon guru. Visi untuk pendidikan di Indonesia itu dapat memanfaatkan teknologi modern serta pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan siswa, dan pemahaman siswa sendiri. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan guru, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, efektif, relevan, sesuai dengan kebutuhan masa depan. Selanjutnya ada visi sebagai calon guru, yaitu menjadi guru yang inovatif dan berwawasan, mampu memimpin pembelajaran yang interaktif dan berkolaboratif, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Sebagai calon guru berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, efektif, relevan, sesuai dengan kebutuhan era digital. Selanjutnya, poin kedua dari pembahasan, yaitu refleksi pengalaman belajar. Di sini ada semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1-nya ada filosofi pendidikan Indonesia. Yang kedua ada pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga ada prinsip pembelajaran asesmen 1. Selanjutnya ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, pembelajaran berdiferensiasi, dan praktik pengalaman lapangan 1. Untuk semester 2 ada computational thinking, pembelajaran sosial emosional, ada prinsip pembelajaran asesmen 2, ada proyek kepemimpinan, ada praktik pengalaman lapangan 2, dan seminar pendidikan profesi guru. Selama mengikuti beberapa mata kuliah pada semester 1 dan semester 2, saya belajar banyak tentang berbagai pendekatan pembelajaran yang efektif, mulai dari memahami karakter siswa, menyesuaikan metode pembelajaran, hingga membuat penilaian yang objektif dan tepat sasaran. Pengalaman ini juga mengajarkan saya tentang pentingnya melihat faktor sosial budaya dalam pendidikan, serta menciptakan suasana kelas yang mendukung perkembangan setiap siswa. Melalui praktik di lapangan ini, saya menerapkan teori yang dipelajari dan mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana mengelola kelas secara profesional. Slide selanjutnya. Poin ketiga dari pembahasan yaitu mata kuliah bermakna. Di sini saya mengambil proyek kepemimpinan karena ketika saya mengambil mata kuliah proyek kepemimpinan, saya semakin terdorong untuk menjadi guru yang mampu memimpin dengan baik. Proyek ini membantu saya memahami cara memimpin tim, mengambil keputusan dengan tepat, serta membawa perubahan positif bagi lingkungan sekolah. Saya belajar bagaimana menjadi pemimpin
pemimpin yang bisa memberi dampak baik bagi siswa maupun rekan sejawat saya, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal dan inspiratif. Selain itu, proyek ini juga mengajarkan saya pentingnya komunikasi yang efektif, kerjasama tim, dan inovasi dalam menciptakan solusi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Pada mata kuliah proyek kepemimpinan ini memiliki 4 topik bab. Yang pertama, bab 1 itu ada orientasi, yang kedua ada perencanaan, bab ketiga ada pelaksanaan, dan bab yang terakhir ada pelaporan. Baiklah, di bab pertama dari proyek kepemimpinan, yaitu bab 1 tentang orientasi. Dalam bab orientasi ini, kami diminta untuk menuliskan visi sebagai calon guru profesional untuk membentuk pandangan yang jelas tentang tujuan dan peran di masa depan. Visi ini berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan diri dan strategi pembelajaran. Selain itu, orientasi ini juga melakukan pemetaan kekuatan dan tantangan seperti manajemen kelas, model yang berpihak pada peserta didik, dan media yang menarik. Pemetaan ini juga membantu agar lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi mereka sebagai guru profesional. Memasuki bab 2 dari proyek kepemimpinan, yaitu perencanaan. Dalam perencanaan proyek kepemimpinan, kami melaksanakan diskusi terstruktur dalam kelompok proyek. Perencanaan ini meliputi judul inovasi, tujuan, waktu pelaksanaan, dan isi kegiatannya. Selain itu, kami menganalisis berbagai opsi serta tantangan yang mungkin dihadapi, sehingga dapat merumuskan proyek menggunakan proposal SMART. Melalui SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan time-bound ini, proses ini tidak hanya melibatkan pemahaman mendalam mengenai konsep proyek, tetapi juga memastikan bahwa setiap elemen yang dirancang memiliki target yang jelas, dapat diukur, realistis, relevan, dengan tujuan utama, dan dibatasi oleh waktu yang ditetapkan. Bab ketiga dari proyek kepemimpinan yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan proyek kepemimpinan dengan judul Desain Inovasi Media Pembelajaran STAR atau Sistem Tata Surya dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 4 bulan September tahun 2024 yang bertempatan di SD Negeri Pondok 2. Diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 6 dan diikuti oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri Pondok 2 dan SD Negeri Pranan 1. Pada agenda pelaksanaan launchingnya media STAR atau Sistem Tata Surya ini, siswa menunjukkan adanya peningkatan semangat dan keinginan untuk belajar lebih giat karena pengaruh positif dari media STAR. Jadi Bapak dan Ibu gurunya juga dapat menambah wawasan tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang interaktif. Memasuki bab yang terakhir dari proyek kepemimpinan yaitu bab 4 tentang pelaporan. Proyek kepemimpinan media pembelajaran STAR ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta membantu guru dalam menggunakan teknologi yang modern.
Media pembelajaran STAR atau sistem tata surya ini terbukti efektif dalam mempermudah pemahaman siswa, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penyampaian materi. Poin yang keempat dari pembahasan ada desain inovasi dan artefak. Nah, di sini ada desain inovasinya dulu. Jadi, kami membuat desain inovasi media pembelajaran STAR atau sistem tata surya. Alasan kami mengapa mengambil media pembelajaran itu ada yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di SD Negeri Pondok 2 itu masih bersifat teacher center. Yang kedua, karena ketersediaan sarana dan prasarana berupa komputer yang memadai siswa untuk belajar. Dan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan guru dalam menyusun pembelajaran yang menarik dan tentunya menyenangkan bagi siswa. Nah, berikut ini sudah ada tampilan dari media STAR. Tekan tombol mulai pada tampilan media STAR untuk masuk ke dalam menu login. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini dan Anda akan diminta untuk mengisi nama, password agar Anda dapat login ke menu STAR berikutnya. Selanjutnya, setelah Anda mengisi nama dan password pada menu login, slide selanjutnya terdapat 4 menu STAR yang dapat diakses. Yang pertama ada menu materi yang berisi tentang materi-materi sistem tata surya. Yang kedua ada profil, yaitu profil dari pembuat media STAR. Yang ketiga ada kuis. Kuis dalam media STAR ini adalah pilihan ganda yang dapat digunakan sebagai soal evaluasi pada materi sistem tata surya. Menu yang keempat adalah games. Terdapat 2 games dalam materi STAR ini. Games yang pertama adalah mencocokkan kartu. Games yang kedua adalah teka-teki silang. Selanjutnya ada menu tambahan, yaitu logout yang langsung keluar dari aplikasi, dan selanjutnya exit yang langsung keluar ke menu login tadi. Dan untuk yang menu di toolbar bawah itu ada exit kanan, exit kiri, kembali ke profil, dan musik. Setelah desain inovasi tadi, ada artefak dari proyek kepemimpinan, yaitu ada 4. Yang pertama ada aplikasi STAR yang hasil dari inovasi desain. Yang kedua ada buku panduan dalam penggunaan media STAR. Jadi buku panduan ini menjelaskan tentang cara menggunakan media pembelajaran STAR. Isi dari buku panduan pembelajaran STAR ada halaman penulis, kata pengantar, latar belakang, daftar isi, petunjuk penggunaan, dan biodata para penulis. Yang ketiga ada sertifikat hak cipta untuk melindungi kepemilikan dari media STAR. Yang keempat ada modul ajar STAR yang disusun sebagai panduan untuk pengajaran sistem tata surya ini. Selanjutnya adalah poin kelima dari pembahasan, yaitu ada rencana tindak lanjut. Ada 3 rencana tindak lanjut di sini. Yang pertama, pengembangan media interaktif. Jadi, aplikasi STAR yang telah saya buat agar dapat terus diperbarui dan ditingkatkan pengembangannya. Pengembangannya bisa dengan ditambahkan fitur baru atau menyempurnakan tampilan visualnya, atau dengan memperbaiki kekurangan dan menyesuaikan konten
agar lebih efektif dalam pembelajaran. Rencana tindak lanjut yang kedua adalah sosialisasi kepada guru lain. Jadi setelah media STAR ini dikembangkan lebih lanjut, akan dilakukan upaya untuk mengenalkan dan menyebarkan informasi tentang media STAR ini, yaitu kepada guru-guru lain di sekolah. Tujuannya adalah agar para guru-guru memahami cara penggunaan media tersebut dalam pembelajaran. Yang ketiga ada implementasi pada mata pelajaran lain. Jadi, media interaktif yang awalnya digunakan hanya untuk pembelajaran tertentu seperti pada mata pelajaran IPA dengan materi sistem tata surya, dapat digunakan juga pada mata pelajaran yang lainnya. Dengan demikian, media ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi ketika melaksanakan proyek kepemimpinan. Itu ada dokumentasi konsultasi. Kami melakukan konsultasi dengan dosen. Selanjutnya ada perencanaan untuk pembuatan media STAR, dan yang terakhir itu ada dokumentasi dari pelaksanaan media STAR yang dilakukan di SD Negeri Pondok 2. Selanjutnya ada paradigma baru, apa yang saya peroleh dari mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan ini. Melalui mata kuliah proyek kepemimpinan ini, saya memperoleh banyak wawasan dan pengalaman baru dalam pendidikan. Ada beberapa hal penting, yaitu ada 5. Yang pertama ada peningkatan keterampilan kepemimpinan. Di sini saya belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya memimpin orang lain, tetapi juga memiliki visi, kemampuan untuk memotivasi, serta mengarahkan diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mata kuliah ini mengajarkan saya bagaimana merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek yang efektif, serta bagaimana berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua ada penerapan teknologi dalam pendidikan. Melalui proyek yang melibatkan media pembelajaran, saya semakin memahami pentingnya teknologi dalam dunia pendidikan. Saya belajar bagaimana teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif, Yang ketiga ada pengembangan kemampuan inovasi. Saya juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana inovasi dapat diterapkan dalam konteks pendidikan. Jadi proyek kepemimpinan ini mendorong saya untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah pembelajaran di kelas. Saya belajar bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada pendekatan, strategi, dan metode pengajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil pembelajaran. 4. Ada kolaborasi dan manajemen tim. Salah satu aspek penting yang saya pelajari adalah pentingnya kerjasama dan
komunikasi dalam kepemimpinan. Mengelola proyek melibatkan koordinasi yang baik antar anggota tim, pembagian tugas yang jelas, serta kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Pengalaman ini mengajarkan saya bagaimana bekerja dalam tim dan mengelola berbagai aspek dari sebuah proyek kepemimpinan, mulai dari perencanaan hingga implementasinya. Oke, yang terakhir itu kelima, pemahaman lebih mendalam tentang peran guru sebagai pemimpin. Mata kuliah ini mempertegas peran guru sebagai pemimpin di kelas. Saya menyadari bahwa sebagai guru kita tidak hanya berperan dalam mengajar, tetapi juga dalam memimpin, menginspirasi, membimbing siswa menuju kesuksesan. Guru harus memimpin proses pembelajaran dengan cara yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta memfasilitasi pertumbuhan. Saya menyadari bahwa sebagai guru kita tidak hanya berperan dalam mengajar, tetapi juga dalam memimpin, menginspirasi, membimbing siswa menuju kesuksesan. Guru harus memimpin proses pembelajaran dengan cara yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Secara keseluruhan, mata kuliah proyek kepemimpinan ini telah membuka paradigma baru bagi saya, tidak hanya dalam konteks kepemimpinan, tetapi juga dalam perencanaan teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Pembelajaran ini membekali saya dengan keterampilan dan pengetahuan yang sangat berguna untuk menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.